Shalom, Shalom Alaikum, semuanya baik Pak Bu. Pastikan semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Lumayan ya kalau pakai masker untuk berdoa, terasanya nafasnya ini aku bisa memahami bagaimana jemaat yang ibadah pakai masker. Tapi itulah kondisi kita ya. Baik, terima kasih untuk present worship ya. Silakan duduk kembali. Hanya satu yang mungkin pemain keyboard Anda daripada duduk jauh-jauh lebih baik di situ. Ya, jadi Anda duduk di situ sambil mengiringi Roh Kudus yang sedang bekerja. Haleluya. Buat Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang juga di rumah tidak sempat hadir, Pak Bu, salam dari saya. Kita semua di dalam berkat Tuhan, berkat ilahi. Dan saya tahu bahwa semakin hari kasih Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Semakin hari kasih Allah semakin nyata di dalam kehidupan kita. Nah begitu Pak Bu, jadi saya nggak ngerti kenapa tadi Bapak Ibu apakah ngeliatin saya atau lagi mikirin apa gitu ya. Sehingga nggak terlalu mengikuti ya. Saya yakin dan percaya sebab Alkitab berkata semakin bertambahnya pendurhaka justru kasih Allah semakin dirasakan. Buat orang yang mau percaya. Baik, hari ini kita akan bahas satu topik. Kemarin saya sempat cerita sama teman-teman kami di kantor. Saya selalu kalau pulang ibadah, mungkin Bapak Ibu kalau ibadah minggu yang ikuti berapa kali, kalau saya melayani, sore biasanya kalau malam kita bisa tidur nyenyak ya, tidur enak gitu, istirahat ya. Tapi saya kebalikan, biasa kalau saya pulang ibadah, kayaknya bawaannya saya tuh enggak bisa nyaman, saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan sepanjang hari ini saya buat apa dan apakah yang saya buat ini Tuhan berkenan atau tidak. Kalau tidak berkenan buat apa gitu ya. Nah di situ saya terkadang mendapatkan beberapa hal catatan khusus dari Tuhan. Itu penting sekali. Nah karena esok harinya saya dapat kunjungan ilahi dari Tuhan yang luar biasa mengatakan soal saya tadi mau khotbah ini tapi ini saya nggak khotbahkan lah ya, saya hanya simpulkan saja. Tuhan melihat pohon ara yang tak berbuah. Pada saat itu Tuhan dengan murid-muridnya berjalan di satu daerah dan dia melihat pohon ara dan tujuan Tuhan ingin makan buah dari pohon tersebut tapi tidak berbuah. Lalu Tuhan bilang tidak sekali-kali lagi berbuah dan beberapa waktu kemudian mereka lihat situ lagi muridnya melihat memang benar pohon ara terus sudah kering. Saya tanya Tuhan kenapa? Dan itu memang merupakan suatu perumpamaan juga ya, ini bahas spiritnya itu apa. Jadi ingat Tuhan memberikan suatu perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu diibaratkan pohon ya, diibaratkan orang yang diberikan tanggung jawab harus berbuah. Jikalau tidak berbuah, maka ada satu kalimat Tuhan katakan hambaku yang jahat, itu yang tidak berbuah ya, yang tidak bertumbuh. Jadi ini penting sekali Pak Bu. Jadi kenapa saya memulai dengan pesan firman Tuhan seperti ini, karena ini langsung dari keilahian Tuhan. Saya tidak khotbah ini, tapi saya bisa memaknai begini. Memaknai apa? Karena memaknai waktu Tuhan tidak terlalu lama lagi. Ya, waktu Tuhan tidak terlalu lama lagi. Sebagaimana minggu lalu Tuhan juga menyampaikan pesan kepada kita tentang 10 wanita, 5 bijak dan 5 yang bodoh. Itu juga perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, yang bodoh itu yang jadi masalah. Kenapa hari-hari ini Tuhan terus berbicara seperti itu? Saya simpulkan memang kita tidak bisa lihat apa yang sedang dan akan terjadi. Kita bisa merasakan, tetapi kita tidak bisa lihat apa sih yang penyebab ya, apa menjadi akar persoalan yang sedang terjadi, kita tidak tahu. Kita cuma hanya ngalami yang namanya manifestasinya aja. Kita ngalami dampaknya saja. Apalagi untuk besok kita juga tidak tahu.
Nah, untuk itu yang tahu hanya Tuhan sendiri. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, akar persoalannya. Kita tahu cuman masalahnya. Manusia karena tahu masalahnya, manusia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara manusia. Ada dua hal. Satu, membuat manusia semakin hari mengusahakannya, semakin melupakannya, bukan selesai. Ya, melupakannya begini, dia sudah terasimilasi, udah jadi kebiasaan. Dan kemarin saya bilang mungkin bisa seperti itu, karena kalau kita lupa, kita tidak pikirkan, sementara tubuh kita sudah membentuk imun yang lebih baik, sehingga ya COVID-19 pun sudah tidak lagi bukan jadi tandingan kita. Karena tahun ini Tuhan juga memberikan kita sebuah pernyataan kita lebih dari pemenang. Bagaimana kita memenangkannya? Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, kita memenangkan bukan kita mengalahkan orang dengan kita menjatuhkan dia. Ya, jadi mengalahkan kita meningkatkan power kita. Ya, jadi untuk menghadapi tantangan sekarang yang sedang terjadi, kita tidak berusaha bagaimana menjatuhkan, walaupun juga saya katakan mungkin sekarang sedang terjadi. Tapi bagaimana kita meningkatkan potensi kita. Nah, ini sebenarnya Tuhan mau. Kalau kita mengerti, COVID-19 ini merupakan satu wahana, bahasa saya kurang enak, wahana untuk meningkatkan potensi kita. Jikalau kita mengerti bahwa wahana meningkatkan potensi kita, adrenalin kita naik, ya, serotonin kita juga bekerja standar dengan kondisi sekarang. Jadi kita punya kekuatan, harus sikapi seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa mengalahkannya memang pada akhirnya kita menemukan cara yang tepat dari Tuhan. Nah, jikalau kedua hal tersebut saya tadi katakan, berarti jawabannya cuma satu. Hanya dekat Allah saja. Pertama ada ketenangan, kedua mendapatkan pencerahan, ketiga mengalami pencerdasan atau kecerdasan. Dari situlah akan tumbuh hikmat dan kepandaian. Wah, itu luar biasa. Sudah saya khotbahkan di beberapa minggu lalu juga, karena sepanjang pandemi COVID-19 ini saya yang berkhotbah tunggal nih. Ya, jadi seingat-ingat saya semua seri khotbah saya itu runtutan. Hari ini ada satu topik yang Tuhan ingin saya sampaikan, yaitu kasih Allah telah terbukti. Bilang, kasih Allah telah terbukti. Tadi lagu yang dinyanyikan bagus ya, dikatakan ada satu lagu yang ditulis siapa saya malah lupa itu penulisnya. Tapi waktu itu sahabat saya yang menyanyikan di gerejanya itu kalau nggak salah Bung Niko. Ya, kasih Allah telah terbukti itu, kasih Allahku telah terbukti. Kalau tadi yang nyanyikan kasih Allah terbukti kan? Ya itu ya tadi kurang lebih ya. Saya tidak itu hafal. Nah, ayat yang saya mau bacakan Pak Bu perhatikan itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat penginjilan biasanya. Sebenarnya ayat ini lebih cocok menjadi equipping buat penginjil, bukan menginjil orang yang gak kenal Tuhan. Sebenarnya menurut saya ya, karena kitab Yohanes ini menurut guru saya atau menurut sharing kami dengan waktu diskusi teologi ya, Yohanes ini lebih cenderung untuk mengequip para anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan untuk menjadi saksi sebenarnya. Tapi seringkali ini ayat kita pakai untuk nginjil. Salah enggak juga sebenarnya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya kemukakan hari ini karena hubungan dengan penginjilan juga tentu ya. Hubungan penginjilan ada hubungan dengan tadi Tuhan katakan jikalau ia kembali ia harus mendapatkan talenta atau benih atau energi yang diberikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang talenta, ada 5, ada 2, ada 1. Nah, kata talenta di situ ditanamkan lalu menghasilkan.
Ada menghasilkan jadi 10, hasilkan jadi 4, yang satu dikuburkan. Itu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kalau kita tarik lagi, bukan mundur, maju sesungguhnya ya. Di kisah para rasul, satu hari murid-muridnya berbincang-bincang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia naik ke sorga, dia sudah disalib, sebelum dia naik ke sorga, dia bukan menyempatkan waktu, tetapi dia masih ada bersama dengan muridnya selama 40 hari. Itu penting loh ya, sebelum dia naik ke sorga, 40 hari Yesus yang sudah mati bangkit dalam tubuh kemuliaan. Saya mempunyai dua pemahaman ini. Pertama, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada manusia, aku ini loh jadi model manusia akan datang. Ya, jadi model ya, kalau Anda lihat di Cina ada model robotik ya. Tapi yang saya lihat semuanya itu yang wanita, yang cowok belum pernah saya lihat. Nggak tahu model gimana. Selalu yang wanita, baik itu yang menjadi menggantikan wanita pelayanan seks ya, itu juga semua wanita itu. Modelnya sudah banyak tuh, modelnya sudah banyak gitu. Ya di Asia itu Anda tinggal kalau sekarang mau beli via via online juga bisa itu. Tiba-tiba dikirim ada satu wanita di rumah, dia bisa ngomong sama Anda, tapi itu robot yang belum terlalu canggih. Kalau yang canggih itu bisa jalan, bisa macam-macam. Konon kata teman saya yang pernah tinggal di hotelnya seorang pengusaha besar di Cina. Nah, Yesus sebagai manusia pada saat waktu dia bangkit dari kubur, dia hidup dalam tubuh kemuliaan. Saya punya persepsi ya, ini tanda petik. Tuhan sedang memberikan, ini model loh ya, ini model manusia akan datang. Minggu lalu saya khotbah di sore hari tentang rahasia besar, yaitu seketika ketika Yesus datang kedua kali, kita yang percaya, yang memperoleh perkenanan akan dia, yang masih hidup itu diubahkan menjadi serupa dengan dia, yaitu ya sebelum dia naik ke surga. Nah, dalam tubuh kemuliaan dia itu masih bisa makan. Ya, dia masih bisa kenal semua muridnya. Tuh, masih bisa kenal istrinya, kalau punya istri kenal istri, kenal. Masih kenal. Manusia biasa, tapi hanya tubuhnya yang berubah, tubuh kemuliaan. Nah itu modelnya. Jadi kalau saya cerita tentang terjadi perubahan, terjadi pengangkatan, orang lagi bayang-bayang gimana. Ya sudah, Yesus sudah kasih 40 hari loh. Jadi gak usah cari lagi ke Google, tapi memang itu cerita Alkitab. Hanya sebagian muridnya, sebagian gak semuanya, sebagian muridnya gak kenalin dia. Kenapa? Nah di sini dia, saking mulianya, saking anggunnya, saking luar biasanya itu ya, bercahaya-cahayanya. Jadi saat itu Pak Bu, saya nggak ngerti kalau yang punya susuk gimana, pasti lepas lah ya. Yang punya yang bekas-bekas operasi plastik, ya pasti lepas juga karena daging dan darah sudah nggak perlu lagi situ ya. Jadi di situ tiba-tiba lipstick juga udah nggak usah pakai. Ya mungkin sana nggak pakai, sekarang juga banyak yang nggak pakai. Kenapa? Toh semua pakai masker kan? Saya lagi kasihan sama pabrik lipstick nih. Jadi ibu-ibu seluruh dunia nggak pakai lipstick lagi. Pakai masker bukan hanya di sini loh Pak Bu. Kemarin saya nonton video lihat video beberapa negara, saya ngelihat mereka, aduh sama kayak kita juga di Thailand ya sudah katanya sudah boleh datang katanya, tapi nggak tahu untuk Indonesia boleh atau tidak. Tapi untuk beberapa negara sudah boleh, turisnya boleh masuk. Saya lihat mereka jalan di jalan situ ya sepi, semuanya pakai masker, sama kayak kita juga. Kayak ini pakai masker tuh jangan jadi aneh lagi udah seluruh dunia ya. kita mengharapkan nanti masker ini dilepas nggak? Saya juga nggak tahu ya. Ya bisa saja dilepas, bisa saja tidak, tapi ya lama-lama jadi biasa. Oke, nah itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Bu, 40 hari dia cerita apa? Cerita tentang kerajaan Allah. Dia mengembalikan lagi tentang kerajaan Allah.
Nah ini penting sekali itu inilah ini menjadi fokusnya Bapa di sorga, mengembalikan kerajaannya yang telah dirusak oleh iblis di Taman Eden. Jadi kerajaan Allah yang tadi mempertemukan antara sorga dan bumi itu yang jadi satu sehingga kehadiran Allah dirasakan, dunia mewarnai kehadiran Tuhan. Ketika dosa datang memisahkan antara sorga dan bumi sehingga pemisahan ini menjadi telak istilahnya. Bumi ini digambarkan lagi alam maut. Karena di bumi sinilah orang yang hidupnya di bawah kekuasaan maut atau kekuasaan dosa, hukumannya adalah maut. Sehingga Yesus datang untuk mengembalikan antara, menjadi perantara. Minggu sore kalau tidak salah saya katakan bahwa Yesus itu adalah perantara, mengembalikan sehingga hubungan antara sorga dan bumi itu menjadi hubungan kembali. Ya hubungan kembali, tapi ini hubungan tumpang tindih saya istilahkan, dimensi ilahi. Ya, jikalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita hidup di dalam dimensinya, akan ada tiba waktunya dan diubahkan tadi. Nah itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu selama 40 hari yang dikatakan kerajaan Allah. Tetapi karena murid-muridnya berpikir begini, dia bilang, "Guru, kapan itu akan terjadi?" Tapi persepsi muridnya itu bukan kerajaan Allah, yang dimaksud mereka adalah kerajaan Israel. Agak sempit. Ya maklum ya, ini kemanusiaan. Terkadang manusia ini memang susah. Manusia susah mengerti tentang Allah. Karena memang manusia tidak bisa berpikir tentang cara Allah berpikir. Nggak ada satu manusia yang bisa melihat Allah, tidak ada manusia yang bisa berpikir pikiran Allah. Hanya manusia bisa berpikir tentang pikiran Allah yang sudah menjadi energi yang dituliskan atau yang diperlihatkan di dalam perbuatannya. Jadi kalau saya melihat alam semesta ini, itu adalah pikiran Allah dalam bentuk energi menjadi sesuatu yang nampak. Itu yang disebut substansinya Allah. Tapi kalau esensinya memang gak ada yang bisa tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu dirinya. Maka siapapun orangnya janganlah coba-coba ngutak-ngatik tentang Allah. Kalau coba-coba kotak-katik Allah dengan pola pikir manusia, yang timbul adalah berantem sesama manusianya. Jadi kalau kita menyadari Allah punya kedaulatan. Nah manusia coba memikir tentang Allah dengan pola pikir manusia. Begitu Tuhan katakan bahwa akan dipulihkan kerajaannya, maksudnya pemulihan Allah itu bukan skup regional, bukan skup cuman keakuan. Pemulihan Allah itu skupnya adalah besar. Nah, murid dia kata kapan? Karena yang dipikirkan Israel, dia bilang enggak ada satupun yang tahu. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, ya pasal yang pertama itu, enggak ada yang tahu katanya. Ya ketujuh katakan hanya Bapa yang tahu. Tapi dia bilang, nah ini dia. Tapi dengar dia bilang, kamu akan terima kuasa. Nah, kata terima kuasa di sini di ayat 8, kamu akan terima kuasa, inilah energi ilahi. Energi ilahi yang menyatukan kita dengan mengerti energi ilahinya Allah, energinya Allah. Di dalam perwujudan Allah yang sedang dan akan datang. Apa yang Tuhan mau kerja. Ini nyatu nih, kita bisa ngerti loh. Tetapi dia bilang, kamu akan terima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, maka dengan sendiri kita akan mengalami yang namanya kuasa. Kata kuasa di sini adalah dinamik. Dinamik itu ada energi. Ledak-ledakan. Dinamisasi, tidak pasif tapi aktif, itu namanya dinamis. Nah itu energi, itu namanya energi ilahi karena kuasa Allah kan. Begitu kita penuh itu Pak Bu, kita mudah mengerti tentang apa yang menjadi tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu merupakan manifestasi energi ilahi. Pikiran Allah.
Maka Alkitab katakan Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, di dalam Yesus itu ada esensinya Allah, tetapi di dalam Yesus itu juga ada energinya Allah. Esensi kan tidak bisa lihat oleh mata. Agak bingung ya, agak dalam ini. Mesti ambil S3 kalau bahasa ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, esensi nggak bisa kita lihat. Transendensi. Transenden itu cuma hanya dipanggil. Tapi Allah kan bukan Allah yang cuma sembunyikan diri. Dia coba mengimanenkan. Dia turunkan, dia mengambil rupa manusia. Nah, itu dia. Ya, dia ambil rupa manusia, ya, bisa dilihat, bisa dirasakan, itu dalam Yesus. Jadi saya mesti baca ayat ini buat Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Bu, perhatikan kalimat demi kalimat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu yang pertama, Allah. Faktor Allah. Yang kedua, Allah punya inisiatif melakukan satu mission. Missionnya itu adalah anak yang tunggal yang dikorbankan. Untuk apa? Untuk mengembalikan dunia yang menjadi impian Allah. Karena dia bilang apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kan impian toh. Kemarin banyak yang kasih saya input. Saya sudah lama impikan beli mobil. Kenapa? Saya kemungkinan besar bisa beli tahun akan datang. Kenapa? Pajaknya katanya 0. Waduh. Katanya ya, saya nggak tahu. Ini perbankan yang ngerti. Ya, tadi saya juga lihat agak dibantah katanya. Kalau mobil baru yang harganya 500 juta, kayaknya saya agak susah dibeli katanya nih ya. Tapi sekarang tiba-tiba pajak di 0 kan jadi 250 juta katanya ya. Ini kok Mbak Be jadikan bahan khotbah, enggak cuman sampaikan aja, toh di media-media itu ada banyak gitu ya. Saya bisa beli mobil itu karena murah. Kenapa? Karena itu impian. Nah, sebenarnya Tuhan itu punya impiannya tentang dunia yang begitu luar biasa. Yang dunia yang Tuhan ciptakan ini menggambarkan sorga di bumi. Itu yang Tuhan mau. Tapi apa boleh kata karena setan datang merusakinya. Dan itu yang pertama ingat. Dan yang kedua, Tuhan mau mengembalikan dunia ke dalam tatanan impian dia. Sebab karena apa? Karena bagi Tuhan dunia ini menjadi media transposition kepada dunia yang baru. Maka dunia ini semua diberikan satu, saya kalau gunakan dispensasional nanti aku dibilang sesat lagi. Karena bahasa ini memang tidak boleh dipakai. Ada sebuah dispensasinya Allah. Disinilah buat setiap orang mulai mengenal Allah di dalam kebenarannya, yaitu Yesus Kristus. Yang lalu, itu kedaulatan Allah. Setelah itu mereka akan dikumpulkan di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang layak, kata yang layak itu yang lolos dari sini masuk kerajaan 1000 tahun, ini menjadi transpositionnya. Kenapa? 1000 tahun kemudian dia akan masuk ke dunia yang baru yang menjadi dunia impian Allah. Yang ini rusak. Dan yang sini akan benar. Lalu siapa yang akan masuk sana? Dunia yang baru. Dunia yang baru semua adalah anak Allah. Tetapi di dunia sekarang yang disebut kerajaan 1000 tahun yang masa transposition ini ada 2 tipe manusia. Kalau kita baca di Alkitab, kitab Wahyu. Ada manusia rohani dengan tubuh
kemuliaan, ada manusia jasmani dengan tubuh daging seperti ini. Pilih yang mana? Kalau pilih daging, ya tetap aja berdosa. Nggak diangkat toh. Tetap hidup dalam dosa, nggak diangkat. Maka nanti masuk ke kerajaan 1000 tahun. Kalau bisa masuk. Kalau bisa masuk. Ya kan? Bikin dosa terus saja. Ya kan diangkat. Nggak usah terima Yesus, nggak diangkat juga. Nggak usah ibadah, yang nggak diangkat juga. Nggak usah penuh Roh Kudus, nggak diangkat juga. Yang angkat kan Roh Kudus. Berarti masuk nih manusia badaninya. Kalau bisa masuk. Jangan spekulasi, baca dulu kitab Wahyu. Penderitaan apa? Kalau COVID-19 ini baru istilahnya aromanya. Belum pokok-pokok, belum ranting-rantingnya. Belum bunga, belum ranting, belum pokoknya. Penderitaan-penderitaan akan datang kalau baca kitab Wahyu. Jadi memang tidak ada lagi itu kesempatan sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau tidak dalam Tuhan. Nah, Pak Bu, itulah sebabnya firman Tuhan ini datang. Begitu pedulinya Allah akan dunia ini. Peduli dengan siapa? Peduli dengan manusianya. Dia sangat peduli dengan manusianya. Kenapa? Karena memang seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, mereka itu karena dosa yang telah memisahkan antara manusia dengan Allah. Allah mengasihi manusia tetap tidak bisa dibatasi. Kasih Allah kepada manusia tidak bisa dibatasi. Tetap, karena itu miliknya. Manusia juga memiliki hasrat ingin ketemu dengan Allah. Itu udah pasti. Nah, dari situlah manusia mulai terilhami. Terilhami dari mana? Ya saya nggak gitu jelas, bisa banyak. Terilhami dengan pengertiannya, maka munculnya agama. Agama itu menjadi pengajaran. Baik itu agama Yahudi, agama lain-lainnya juga. Itu pengajaran. Syarat dengan ritual dan simbol. Kalau kita lihat perjanjian lama, semua perayaan-perayaan keagamaannya untuk mencapai ke Allah itu sangat simbolistik. Simbol itu gambar-gambar. Padahal Alkitab katakan Allah itu jijik loh dengan gambar-gambar itu. Dan sangat ritualistik. Sangat sulit sekali. Mesti potong ini, potong itu. Itu era lama. Tapi Allah tahu sikap perilaku manusia yang buruk. Sebenarnya manusia itu punya hasrat ketemu dengan Allah. Pertanyaannya, Allah berkenan enggak sama mereka? Kita lihat ya, Alkitab mengatakan begini nih. Di dalam Roma pasal yang ke-3. Ya, Roma pasal ke-3 berkata begini. Ayat 29. Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ini kata Rasul Paulus. Ayat 30. Artinya kalau ada satu Allah yang membenarkan bagi orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Pak Bu, kalau kita baca secara keseluruhan, di situ dikatakan Allah juga berkenan kepada bangsa-bangsa lain, bukan Kristen. Saya ambil contoh yang sederhana adalah sebelum Kristen ada, sebelum agama Yahudi juga ada, sebelum bangsa Israel, sebelum Musa punya agama Yahudi. Waktu Abraham lagi jalan lalu masuk ke Mesir, bawa istrinya namanya Sarai. Kemudian istrinya ini cantik, lalu Abraham gak berani ngaku itu istrinya. Jadi perpindahan tangan tuh. Ya.
saya enggak usah cerita lengkap. Terjadilah perpindahan tangan itu istrinya kan, ya diambil sama Firaun. Nah, jadi istri Firaun itu benar tuh. Berapa lama saya juga tidak tahu karena Alkitab saya tidak menyelisih secara detail. Tetapi pada waktu itu berpindah, Allah datang kepada siapa? Kepada Firaun. Tegur dia. Kamu enggak berhak untuk ambil ini istri orang. Kenapa? Karena ini adalah ibu dari anak perjanjian. Kira gitu loh ya. Ini bahasa saya. Lalu Firaun langsung datang kepada Abraham. Kenapa kamu kok bohongin saya? Lah dia ngomong sama siapa? Firaun ngomong sama siapa? Ngomong sama Allahnya Abraham juga kan? Sama. Kemudian waktu Abraham datang ke satu kota namanya Geresa atau apa itu ya, saya agak lupa lagi namanya. Itu istrinya juga mau diambil sebenarnya juga sama Abimelek. Dia juga ngaku ini bukan istri saya, lalu diambil sama Abimelek. Tapi apa yang terjadi? Nah waktu diambil sama Abimelek, Tuhan datang lagi sama Abimelek. Pertanyaan saya, Abimelek punya agama enggak? Punya. Dia sembah kepada Allah enggak? Sembah. Dalam praktek kehidupan sangat ritualistik dan sangat simbolistik. Tetapi pada hakikatnya hatinya kan kepada Allah yang benar itu. Allah peduli sama dia juga. Daripada kamu bikin dosa, daripada negara kamu hancur, Allah peduli sama dia. Nah itu udah mulai bingung ya. Ini Allahnya juga peduli. Sehingga Allah menghambat terjadinya sebuah perbuatan yang melanggar dosa dan membebaskan namanya Sarah, istrinya Abraham. Pak Bu, apa sih saya cerita ini? Saya menceritakan betapa besar kasih Allah itu. Bukan kepada kita yang duduk di bangku enak punya AC, haleluya Yesus Kristus. Bukan. Allah kita itu melihat semua makhluk di dunia ini milik kepunyaannya Pak Bu. Tapi kalau kita pakaiannya nggak sama, kita anggap musuh, perlu kita basmi. Kalau teologinya beda sama kita anggap perlu kita hapuskan dari bumi kita. Saya lagi pikir-pikir, ini orang punya hati Allah enggak? Dalam satu sisi ia menyembah Allah, Tuhan, Sangti. Tapi di sisi lain perilakunya dikendalikan oleh iblis. Nah ini yang jadi masalah Pak Bu. Ya jadi masalah. Nah, tadi saya cuma hanya memberikan sebuah pemahaman bahwa Allah yang besar yang mengasihi dunia ini, Allah tidak mau umatnya itu binasa karena tetap dibawa oleh penyerongan iblis. Maka satu-satunya perdamaian terjadi supaya umat manusia tidak binasa, hadirnya anak yang tunggal. Maka dikatakan apa? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Saya akan buka beberapa ayat sebelum saya tutup sesi yang pertama supaya saya bisa lanjut di sesi yang berikutnya akan datang. Yang pertama, sebagai bukti Allah mengasihi semua manusia. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34. Perhatikan Pak Bu. Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya. Sesungguhnya aku telah mengerti, perhatikan ayat ini. Bahwa Allah begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kemudian di ayat yang ke-35.
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi ke depan Pak Bu, kepada Anda termasuk saya orang Kristen, jangan punya pandangan sinis terhadap orang yang tidak sama agamanya sama kita. Siapa tahu di kamar dia percaya Yesus, besok dia masuk surga malah kita ketinggalan. Karena untuk hidup berkenan dan berkarya dan karyanya benar, panduannya adalah kebenaran. Ada begitu banyak orang bukan Kristen, tapi dia coba mengamalkan kehidupannya. Saya tidak usah kasih contoh nama-namanya, hari-hari ini kita lihat berapa banyak pengusaha-pengusaha non-Kristen. Tetapi dia mengamalkan kekayaannya untuk membantu persoalan COVID-19. Hei orang Kristen di mana kalian? Terkadang ke gereja aja kita nggak berani, betul nggak? Nah ini dia Pak Bu. Kata Alkitab loh, bukan kata saya loh. Ini bicara Cornelius. Tetapi Pak Bu, maka saya bilang ini mesti dibaca selesai. Jangan nanti semua buat amal aja repot lagi. Ya, sesi ini mesti saya landingnya supaya bagus. Jadi 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Nah ini Israel itu artinya supaya ini mewakili kita semua sebagai orang Kristen juga. Kita mengerti bahwa Allah hatinya bukan untuk Israel. Allah hatinya bukan untuk orang Kristen. Allah hatinya untuk manusia, kepunyaannya. Saya nggak tahu di sini manusia atau enggak. Karena aminnya kagak ada. Atau lagi tegang karena saya lihat wajahnya kayak marah-marah gitu. Perhatikan Pak Bu. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Memang Allah peduli manusia di dunia ini. Tapi untuk keselamatan enggak semua manusia dapatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mengaku orang Kristen, seharusnya kita ini di atas orang yang mengamalkan kehidupannya atas nama Allah. Tadi Roma pasal 3, 29 dan 30 sudah saya bacakan sebagai kliknya untuk kita yang belum kenal Yesus, yang selama ini sudah berbuat baik dimanapun Anda berada. Saya sebagai hamba Tuhan tidak punya niat sama sekali jadikan Anda itu Kristen. Karena memang Tuhan saya tidak minta saya membawa agama Kristen. Tapi Tuhan saya cuma minta saya beritakan Yesus. Jikalau Anda yang percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Tapi Allah yang tidak kelihatan hari ini dengar. Dia mau menyelamatkan Anda di dalam nama Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu yang bukan orang Kristen begitu dengar bahwa Yesus Kristus itulah hanya satu-satunya jalan keselamatan. Jikalau Bapak Ibu percaya kepada Dia, saya mau katakan Bapak Ibu seperti Cornelius.
Walaupun apa yang dilakukan sebagai manusia, ia punya Allah. Tetapi di dalam Yesuslah dia punya jalan keselamatan. Karena itu dia yang kedua, di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 berkata demikian. Kalau yang tadi yang pertama itu Allah mengasihi semua manusia. Yang kedua keselamatan hanya dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saya setuju dengan semua agama beramal punya Allah, entah Allah dengan nama apa. Saya juga setuju bahwa Allah yang kita sembah sangat peduli semua manusia karena dia tidak membeda-bedakan. Sampai hari ini teologi yang saya pelajari, saya belum ketemu ada sorga yang kedua atau sorga KW, nggak ada. Sorga cuma satu karena Allah satu, sorga satu. Dunia juga satu, manusia juga satu, manusia maksud saya spesiesnya. Dan nanti semuanya kembali ke sorga. Hanya karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, pengen menyembah Allah di dalam hidup dengan cara berpikir manusia, menciptakan doktrin-doktrin agamanya, baik Kristen, baik yang lain-lainnya. Sehingga terkadang doktrin itu malah lebih tinggi daripada keilahian. Akibatnya kita sibuk ngurusin doktrin, kita ribut dengan doktrin, khawatirnya malah kita ketinggalan. Jadi hari ini sudah sembahlah kepada Allah yang benar. Eksistensi Allah itu roh dan maha hadir. Ketika dia hadir, dia bukan angin. Ketika dia hadir, dia jadi manusia. Ya bisa saja Yesus Allah mau jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri tidak mengatakan jadikan semua bangsa agama Kristen, enggak. Jadikan semua bangsa pengikutku, ya, muridku. Dan belajar terus sama dia. Bertumbuh bersama dia. Kalau jadi murid memang terpaksa bukunya ini. Nggak ada buku lain, bukan buku Koping Ho. Ya, jadi kalau Bapak dari agama lain umpamanya kalau belajar Yesus ya pakai Alkitab Pak, jangan pakai yang lain lagi, nggak ketemu nanti ya. Ketemu nanti Koping Ho ketemu dengan si kungfu lagi nanti ya. Pakai Alkitab pasti ketemu semua ya. Kalau enggak mau jadi Kristen enggak apa-apa, terserahlah ya. Saya tidak paksain, yang penting percaya Yesus sajalah. Kalau Babe kok khotbahnya begitu, ya ini udah akhir zaman lah. Kita bilang nanti ke gereja lagi, nanti dia ke gereja malah nggak selamat lagi. Yang penting percaya Yesus, belajar nyembah Tuhan dalam nama Yesus, selesai itu barang. Banyak yang setuju juga. Ya, di beberapa kota sudah tidak bisa ibadah lagi Pak Bu. Tambah. Terus lagi 2 ayat. 1 Timotius pasal yang kedua 5 dan 6 berkata, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Gak apa-apa. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu ia ditentukan. Yesus mati di atas kayu salib. Penutup. Yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Ada lagunya ya. Terima kasih Yesus. Gimana ya? Ini kan diangkat dikit dong. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus ya, sebenarnya itu ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus. Tahu terima kasih itu apa? Kalau Anda kasih saya duit, saya terima duit buat apa? Halo?
Saya simpan, terus sampai saya tua bawa ke peti mati gitu? Kan enggak. Saya mesti belanjain kan? Ketika saya beli baju, tukang baju dapat duit saya. Dia bisa hidup. Tukang baju dia punya karyawan, bisa hidup juga. Karyawannya duit lagi, dia beli sayur di pasar. Pasar itu namanya terima dan bagi. Nah, pemahaman ini Pak Bu, ini Tuhan kasih saya sebuah pewahyuan, sebuah pengertian ini ya. Terima kasih. Ini yang ketiga. Terima kasih saling mengasihi. 1 Yohanes pasal 4, 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Perhatikan, kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa kasih uang karena ada yang lebih dulu kasih saya uang. Saya terima kasih, saya mesti ngasihi. Bohong Pak, Bu, kalau orang Kristen bisa mengatakan terima kasih tapi tidak bisa mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, bohong orang Kristen. Mengasihi Allah yang gak kelihatan kalau gak bisa mengasihi lagi sesamanya. Dan ini bahaya sekali Pak Bu. 20. Jikalau sekarang, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Terkadang kita pikir saudara kita, adik kita, kakak kita, bapak kita, mak kita. Tapi di luar sana banyak orang kita jadikan dia apa? Kita menyembah Tuhan, kita membiarkan yang di luar. Paham ya? Jadi Alkitab jelas mengajarkan kepada kita, jikalau kita memiliki Allah, kita memiliki keselamatan, kita memiliki kasih-Nya, maka kasih itu kita akan amalkan ke dalam kehidupan. Ini adik-adik kita ini yang melayani karena kewajiban atau karena kasih? Karena kasih. Kalau karena kewajiban, ditegur pasti tersinggung karena nggak ada energi. Kalau karena kasih, di apapun aja nggak akan terasa tapi tidak akan menjadi beban. Paham ya? Cek aja, Anda boleh bilang kasih karena Anda belum ditegur. Satu hari kalau Anda ditegur, lu kenapa pakai masker gitu? Apakah sekarang boleh pakai masker gitu? Itu udah salah tuh. Anda udah melanggar protokol pemerintah tuh. Nah kan udah tegur kan? Enak gak? Nggak enak. Salah satu contoh. Anda belum disentil, Anda belum tahu siapa Anda. Betul gak? Kita mengatakan kita anak Tuhan is okay karena kita belum kena. Membuktikan kita anak Tuhan yang benar ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kita masih bisa gak mengasihi dia? Saya mau katakan silakan. Memang dalam kemarin sharing doa pagi ya, sikap perilaku kita boleh tolak. Kita tidak mau ikuti sikap perilaku. Tapi untuk manusianya, dia punya Allah. Hari ini mungkin sikap perilaku menyakiti kita. Tapi karena dia manusia, Allah mati untuk dia juga. Kita nggak punya hak, tidak punya hak kita menekan. Tidak punya hak kita menghakimi. Manakala kalau kita menghakimi Pak Bu, Alkitab kata apa? Kita pendusta. Dusta sama dengan apa? Ada dua. Dusta, bapaknya siapa? Dalam Yohanes pasal 8 ayat 45. Iblislah bapakmu. Karena iblis dari sananya adalah bapak dusta. Maka dikatakan dusta sama dengan apa? Dosa. Dosa sama dengan apa? Maut. Jadi hari ini mulai kita periksa sendiri. Saya tidak mau membuat sebuah statement apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang saya tahu,
Apa yang sedang kita alami ini merupakan sebuah peringatan buat kita. Mari Pak Bu, persiapkan hati kita. Periksa kembali, betulkah kita mengasihi Allah? Betulkah kita menyembah kepada Allah? Jikalau kita betul mengasihi Allah, maka kita terima kasih Allah. Kasih Allah yaitulah Yesus Kristus. Karena kasih karunia Allah mengaruniakan Yesus Kristus. Pada saat waktu kita menerima Yesus, suka tidak suka, di dalam Yesus itu ada kasih. Kita mulai mengasihi Allah, kita mulai mengasihi sesama. Itulah hukum kerajaan Allah. Yang kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu. Dan itu adalah hukum yang ditulis oleh Allah sendiri di dalam tabut perjanjian Allah. Dan itulah hukum yang tertinggi, yang utama. Dan itulah hukum kerajaannya. Dan itu yang sudah diberikan kepada kita. Di dalam Ulangan dikatakan, kita diingatkan. Dia katakan Allah itu Esa. Dan Allah itulah satu-satunya. Allah itulah yang disembah. Kasihlah dia. Dan itu menjadi apa? Diikat ke dalam tanganmu. Dan ditempelkan ke dalam jidatmu. Jikalau kita mempunyai ini, maka ini menjadi kekuatan untuk menghadapi serangan antikris yang juga akan memakai cara yang sama. Untuk mengikatkan perjanjian kepada dahi kita dan tangan kita. Apa yang dikenakan saya sendiri tidak tahu. Saya juga tidak mau berspekulasi dengan berbagai kesimpulan. Tetapi caranya sama. Tangan saya selalu katakan perbuatan. Kalau jidat itu adalah pikiran. Mungkin hari ini kita sudah mulai dikenakan dengan pikiran-pikiran. Kita buat dosa, kita buat segala sesuatu, kita berbohong tapi kita merasa bersalah. Kita kata aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus. Pada dasarnya kita tidak mengasihi Yesus. Kita melakukan segala dusta, kita merasa tidak bersalah. Artinya kita sudah kena apa? Kena di stigma pikiran si jahat, kata Alkitab. Nah akibatnya apa? Pikiran yang jahat itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat juga. Saat kita menghadapi tantangan lebih berat, kita tidak sanggup. Allah pembela kita. Keselamatan Allah berikan kita bukan hanya naik ke surga. Keselamatan Allah berikan pada kita. Setiap kejadian yang terjadi, Allah tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dan dia berikan kasihnya kepada kita. Mari bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur,
kepada Tuhan, Tuhan, biarlah selama hidupku ku hanya menyembah Engkau ya Allah Aba. Engkaulah Tuhan Allah Aba yang kami sembah di dalam nama Yesus. Ketika kami menyembah kepada Allah yang benar, maka energi kasih-Nya mengalir di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak sanggup melakukan apapun ya Tuhan, tetapi di dalam kasih-Mu ada karunia, dan karunia itulah yang mensanggupkan kami melakukan perkara-perkara supranatural di tengah kehidupan ini, sehingga supranatural yang dinaturalkannya sehingga boleh menjadi jawaban bagi banyak orang. Kami tahu ya Tuhan, karena kasih karunia itulah yang menyelamatkan kami. Oleh karena kasih karunia yang menyelamatkan kami menjadi berita penyelamatan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa, jikalau ada jemaat Tuhan atau orang-orang dimanapun mereka berada, menyadari selama ini mereka sudah beramal, mereka sudah beragama, mereka sudah melakukan segala perbuatan yang baik. Allah memang berkenan, Allah juga peduli. Sebagaimana Cornelius, dia punya kepercayaannya, dia sudah beramal dan dia sudah saleh. Tetapi Allah yang peduli tersebut menyelamatkannya, supaya ia diselamatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Hari ini jikalau Anda yang dengar dan menyadari bahwa apa yang Anda lakukan selama ini sudah baik, dan saya mau berkata Allah berkenan, Allah peduli, Allah mau engkau diselamatkan di dalam Yesus, baik di saat ini maupun yang akan datang. Saat ini engkau sudah mempunyai perlindungan ilahi, akan datang engkau mempunyai janji, yaitu masuk ke dalam dimensi ilahi dan dunia yang baru bersama dengan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, tinggal engkau ucapkan saja, saya percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias datang dari sorga, telah mati dan bangkit untuk saya. Hari ini juga engkau telah diselamatkan menjadi warga kerajaan Allah. Bukan saja engkau menyembah Allah, yang engkau sembah, engkau dikenan, tapi engkau tidak memperoleh hak hidupmu. Hari ini di dalam Yesus, agama yang selama ini engkau jalani, engkau sudah punya keselamatan, engkau sudah punya Yesus di dalamnya. Jalanilah bersama dengan Dia. Engkau belajar lewat Alkitab yang sudah menuliskan ajaran kebenaran di dalam Kristus. Buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, mari kepercayaanmu kepada Yesus harus dibuktikan dengan engkau memiliki kasih-Nya di dalam hidupmu. Tanda engkau adalah orang yang percaya Yesus, bahwa engkau punya pikiran kasih, perbuatan kasih di dalam kehidupanmu. Bukan lagi hidup di dalam dusta, bukan lagi hidup di dalam segala hal yang cuma hanya bisa berkata tapi tidak bisa dilakukan. Mulai hari ini berkatalah pada Tuhan, Tuhan ampunilah saya. Mungkin hari-hari ini saya punya agama Kristen, saya sudah melakukan berbagai hal, tapi saya masih terlibat pikiran-pikiran, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau, saya tidak mau mengalami berbagai kondisi yang ada. Saya harus jadi pemenang, katakan pada Tuhan. Kepada Anda yang mengaku, hari ini juga saya berdoa di dalam nama Yesus, bahwa ada kemuliaan Allah sedang turun atas kalian, atas kita semua yang mau menyadari kesalahan kita, mau kembali kepada Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan, sehingga kita boleh memuliakan Dia lewat setiap perbuatan kita. Yang sakit hari ini, ketahuilah, apapun sakit penyakitmu, Allah yang disembah di dalam Yesus, Ia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sebagaimana orang yang mengalami lumpuh 38 tahun, sakit yang ada di kolam Bethesda, ia percaya kepada Allah, tetapi ia tidak mengalami kesembuhan.
Di dalam Yesus dia akan mengalami perjanjian Allah, kesembuhan terjadi. Hari ini engkau percaya kesembuhan, tetapi kesembuhan itu hanya ada di dalam Yesus. Bilang, Yesus Kristus, engkau penyembuh. Engkau yang sakit sembuh, engkau yang punya masalah apapun, engkau dapat jawabannya karena bersama Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang hadir di dalam kehidupan kita, baik saat sekarang maupun akan datang. Jemaat yang dikasih Tuhan yang saya kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang membawa Anda dari saat ini sampai Ia datang kedua kali. Segala persembahan kalian lakukan, Allah memberkati. Yang percaya katakan, amin.